Yang terhormat Ustaz kita Haji Abdul Hafid SPD, yang terhormat Kepala Sekolah Didi Suharyono SPD MT MSI, yang terhormat Bapak Ibu. Pada pagi hari ini dalam kondisi hujan, kalian semua masih diberikan kenikmatan ya, dapat berkumpul di masjid di jamaah yang penuh barokah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini kita juga sedang menjalankan ibadah puasa. Kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang akhir. Di sini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, saya ucapkan terima kasih dengan semangat kalian ya. Dari rumah pagi tadi saya lihat tadi jam 7 kurang pun sudah ada yang standby di sini. Ya, dalam kondisi hujan kalian masih bisa berhadir di masjid ini untuk menghadiri kegiatan pesantren Ramadan. Tausiah atau ceramah agama seputar tentang bagaimana dengan akhlakul karimah kepada Ustaz Haji Abdul Hafid SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal ibadah bagi kita, karena ini majelis ilmu, majelis alim yang juga dilaksanakan di al-majalis zikir. Jadi ya Nabi, bila kalian berjalan melewati taman surga, kita marut ketika berjalan pertama. Pahala amal sunnah itu pahalanya seperti pahala mengerjakan amal yang wajib. Pahalanya menjabil hasanati baru asyurah saya. Paling kali itu 10 satu kebaikan dibalas berapa? 10. Dan bisa lebihnya Allah. Apalagi orang yang berpuasa. Wajar Nabi itu asyam li wa ajzibi, ada diskusikan. Orang puasa itu pahalanya ajzibi, aku yang akan membalasnya. Bisa ada 10 saja, bisa lebih. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah dalam Al-Quran. Pahala orang sabar itu ada batasnya. Jadi kalau kita panggil satu perbuatan 10 misalnya, atau berapa kali punya, kalau pahala sabar itu karena kalau itu bighairi hisab, pahala sabar amal hati itu sabar aja nih, sabar tolak hujan Allah, sabar dalam keadaan, kemudian sabar duduk bawas nyala, sabar juga. Manusia akan terjadi banyak pertumbuhan darah dan berbuat banyak dosa. Nah itu pertanyaan malaikat. Apa jawab Tuhan? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dan kalian tidak tahu. Kemudian Allah menciptakan manusia. Siapa manusia pertama aja? Siapa? Kalau dalam keyakinan Islam itu, orang Islam itu manusia pertama itu Nabi Adam, yang mana? Kalau dalam teorinya Darwin, teori Darwinisme, siapa ya? Manusia itu berasal dari Nabi Adam, dari monyet ya tadilah, di belakang lah, jawab. Itu teori Darwin. Hukum-hukum ta'ala. Apa kelebihannya Nabi Adam? Ini mukjizatnya Nabi Adam yang beda dengan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam asma'a kullaha, nama-nama semuanya. Mufassirin itu menyatakan semua
benda-benda di alam semesta ini dikasih tahu kepada Nabi Adam. Tidak hanya namanya, fungsinya, kegunaannya, sifatnya, dan lain semuanya. Itulah kelebihan Nabi Adam. Mukjizat Nabi Adam itu, ada yang tahu? Nabi Musa, mukjizatnya membelah laut, tahun keempat. Nabi Nuh, Nabi Isa, apa mukjizatnya Nabi Isa? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang. Nabi Muhammad, Al-Quran. Nabi Adam, apa mukjizatnya? Nabi Adam, apa ya mukjizat Nabi Adam? Jarang mendengar kita. Jadi karena tema kita menimba ilmu, ya kita bahas tentang ilmu. Jadi manusia yang diberi Tuhan pengetahuan itu Nabi Adam. Jadi kita ini keturunan kita ini dilihat sama dilihat pada Tuhan Nabi Adam. Karena ada yang bikin Pithecanthropus erectus, karena ada itu manusia kera berjalan tegak. Pithecanthropus Paleojapanicus dan seterusnya. Itu mungkin di dalam ilmu biologi dikenal itu. Mungkin barangnya ada, mungkin ada. Tapi apakah kita sama itu keturunan kita bahwa alam? Ya Allah. Bukan monyet tadi, bukan. Jadi karena asal kita orang penduduk surga, mudah-mudahan kita kembali lagi ke situ. Ya Allah. Amin akan, amin. Ya, cuma ada tuntutannya sehingga bisa sampai ke situ. Tak ada tuntutannya, ada jalannya, ada syariatnya. Dan sidin ini kesepian itu karakter tabiat manusia itu, dia diberi Tuhan potensi hidup takatul hayat, satu naluri, dua itu tiga manusia itu punya tiga potensi itu. Akal, ini yang ada dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lain. Akal, malaikat punya akal. Cuma kita kebutuhan naluri. Nah, naluri, maksud naluri. Nah, ini materi tentang naluri ini ada hubungannya dengan akhlak tadi kan? Ada hubungannya dengan akhlak. Nalurinya tiga pula, dibagi tiga. Apa naluri yang dimiliki manusia? Satu, naluri beragama. Kita ini punya naluri beragama. Semua manusia itu punya naluri beragama. Ya, gitu, naluri itu. Apa contohnya? Penampakan naluri itu mengagungkan hal-hal yang dianggap memiliki kekuatan memutuskan. Itu penampakan naluri beragama. Wajar kalau ada orang bahari itu menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah sungai, menyembah laut. Wajar gitu. Karena naluri ini memang ada memutuskan yang masyarakat itu anggap itu memiliki kekuatan. Sebenarnya wajar karena ada naluri itu. Yang kedua, naluri mempertahankan keturunan. Mempertahankan keturunan. Penampakannya mencintai lawan jenis. Penampakannya tuh itu normal, normal mencintai lawan jenis. Nah, ada normal itu mencintai sesama jenis. Itu yang kan normal. Karena manusia punya naluri mempertahankan diri karena dari Islam. Dirinya dihina, marah yang lain. Itu wajar. Manusia semua tuh bila dihina pasti marah. Itu karena naluri ya. Naluri ya. Nah, dari potensi-potensi yang dimiliki manusia itulah nanti akan melahirkan tabiat, sikap, perilaku, habis dan seterusnya. Nah, itu pentingnya syariat itu menjelaskan yang mana yang benar, mana yang salah. Misalnya akhlak itu jujur itu netral masih. Dia bisa benar, bisa salah. Jujur. Bisa dianggap benar, bisa dianggap salah. Maka patokannya adalah syariat. Al-qabihu ma qabbahu asy'aru wal hasanu ma hasana asy'aru. Itu kaidah usul fikihnya. Sesuatu yang buruk adalah apa yang dianggap buruk oleh syariat. Sesuatu yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Contoh jujur tadi.
Jadi akhlak itu bukan semata-mata akhlak, dia tidak berdiri sendiri. Akhlak itu dia hasil dari ibadah. Karena perintah di dalam Al-Quran tentang akhlak itu semua itu terkait dengan perintah dan larangan. Perintah berbuat jujur itu perintah ada. Berbuat baik kepada orang tua itu perintah syariat. Jangan menipu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kelas TKRP, saya ingin bertanya, apa hukumnya orang yang berpuasa akan tetapi tidak mengerjakan sholat lima waktu? Ini saya mau bertanya, mungkin masalahnya ini agak sensitif karena saya bisa melihat prihatin sama Indonesia karena banyak kasus pemerkosaan. Jadi Indonesia ini menciptakan undang-undang memperbolehkan aborsi untuk orang yang terkena pemerkosaan atau wanita yang terkena pemerkosaan. Saya mau bertanya, menurut pandangan Islam, apakah boleh melakukan aborsi jika ceweknya itu sebenarnya kena pemerkosaan atau kasus pemerkosaan seperti itu? Saya mau bertanya. Dan menurut pandangan saya sendiri, harusnya ini diperbolehkan karena kan menyangkut psikologi wanita juga. Sekian dari saya. Dia bertanya sudah dijawab seorang. Tapi nanti belum tanggapi ya. Jadi dia bertanya biasa, jika aja tadi bolehkah dalam Islam itu aborsi untuk kasus pemerkosaan? Jawabannya menurut saya kata dia boleh. Sudah dijawab sendiri. Bertanya dan dijawab sendiri. Undang-undang membolehkan aborsi untuk kasus pemerkosaan di Indonesia. Dalam Islam bolehkah aborsi untuk kasus pemerkosaan? Aborsi itu boleh kalau membahayakan ibunya atau janinnya, boleh. Dan itu dipastikan divalidasi oleh medis. Jangan kita menganggap seorang berbahaya aborsi. Jangan, harus divalidasi oleh medis, dokter kandungan. Ini berbahaya nih kalau anaknya kalau tidak di aborsi. Nah itu baru boleh membahayakan ibunya. Kalau sekadar supan bisi anak namanya ada, itu nggak boleh, haram. Harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Lakiannya tanggung jawab. Jangan bisa marayu aja. Dia mau hadap marayu yang lain. Marayu. Dia sudah hamil. Dia enggak tinggal aja lagi dari. Tinggal aja. Banyak itu kasus, banyak benar. Tahun 2003 pas itu naik 2 juta. Jadi ibadah puasa, ibadah sholat itu beda. Puasa tersendiri, sholat tersendiri. Setiap ibadah itu ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada perkara yang fardu, ada perkara sunatnya. Yang terkait dengan puasa, dia bisa dikatakan sah atau tidak. Dia melakukan perkara yang membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya. Nah pertanyaannya, perkara apa saja yang membatalkan puasa? Nah jawab. Yang membatalkan puasa oleh para ulama merangkum: 1, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, termasuk makan, minum, termasuk itu batal puasa. Yang kedua, berjima. Kalau jima lagi suami istri lah, batal. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal aja. Jangan tiba-tiba. Batal itu puasanya. Sengaja, kalau sengaja tak kuring, basah. Lanjutkan sengaja. Kemudian gila, murtad, batal puasa. Gila, murtad, tiba-tiba tengah hari murtad, pindah agama, batal puasa. Hilang akal tuh tiba-tiba kan sadar lagi hilang akal, tiba-tiba hilang akalnya karena penyakit apa terus hilang akalnya lagi, batal puasanya. Nah itu. Nah kemudian bila harus sampai apa? Batal ada puasanya.
kada batal. Ya, karena sholat bukan perkaranya. Tidak sholat bukan perkara